setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Memuji Engkau dan menyembah-Mu. Halo, hari ini jumpa lagi dengan saya Dieter Nicholas dalam Roti Manis. Dan hari ini kita akan membahas tentang pingin cepat kaya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kekayaan itu tidak salah Bapak Ibu. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, Tuhan memanggil Abraham dan Abraham mengikuti tuntunan Tuhan. Dan pada akhirnya Abraham diberkati, menjadi kaya, menjadi berkelimpahan. Tetapi kelimpahan dan kekayaan yang Tuhan percayakan kepada Abraham ada tujuannya supaya Abraham menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang salah itu bukan kayanya. Yang salah itu adalah kalau kita menjadi orang yang kepengen cepat kaya Bapak Ibu.
Orang yang kepengen cepat kaya itu artinya hidupnya sudah terpenjara oleh kekayaan itu sendiri. Hidupnya sudah dikuasai oleh yang namanya materi dan kekayaan. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, suatu hari Yesus berjumpa dengan seorang pemuda. Ini bukan pemuda sembarangan, ini pemuda yang luar biasa Bapak Ibu. Dan Alkitab mencatat ia adalah orang muda yang kaya Bapak Ibu. Orang muda yang kaya mau mengikut Yesus. Bapak Ibu, hari ini kalau Bapak Ibu jadi seorang pelayan Tuhan, kemudian ada orang muda yang kaya mau ikut Bapak Ibu. Apa yang kemudian kita kasih buat mereka? Kita akan berkata, welcome home kepada mereka. Tetapi apa yang Yesus lakukan ketika orang muda ini mau ikut Yesus? Kemudian Yesus berkata kepada orang muda tersebut, apakah kamu sudah melakukan semua hukum Musa? Anak muda ini berkata, dari semenjak aku masih muda, aku sudah melakukan semua hukum Musa. Kemudian Yesus berkata, ada satu lagi, kalau kamu hendak sempurna, pulanglah dan jualah segala milikmu, bagikan kepada orang-orang miskin dan ikutlah aku. Dan Alkitab mencatat, anak muda itu tertunduk kepalanya dan akhirnya meninggalkan Yesus. Pertanyaannya hari ini, kenapa Yesus menyuruh anak muda ini untuk menjual hartanya? Apakah Yesus mau anak muda ini hidup dalam kemiskinan? Tentu saja tidak Bapak Ibu. Yang Yesus maksudkan bukan supaya anak muda ini hidup dalam kemiskinan. Tetapi Yesus mengerti, Yesus tahu, Yesus sudah melihat anak muda ini bahwa ternyata yang menguasai kehidupan anak muda ini itu adalah materinya, kekayaannya, uangnya, hartanya Bapak Ibu. Anak muda ini sudah dikuasai oleh mamon Bapak Ibu. Kalau seseorang sudah dikuasai oleh uang, seseorang sudah dikuasai oleh mamon, maka Yesus tidak punya tempat lagi di dalam kehidupan orang tersebut Bapak Ibu. Oleh sebab itu Yesus pernah berkata, di dalam dunia ini tidak boleh ada dua tuan Bapak Ibu. Kenapa nggak boleh ada dua tuan? Karena kalau ada dua tuan, Yesus dan Mamon, maka apa yang terjadi? Maka orang itu akan mengindahkan yang satu dan cuekin yang lain Bapak Ibu. Tidak boleh ada dua Tuhan. Yesus berkata dan menyandingkan begini, tidak boleh ada dua Tuhan. Pilih antara Yesus atau Mamon Bapak Ibu. Kenapa? Nggak boleh ada dua tuan Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena begini Bapak Ibu. Kalau orang percaya berjumpa dengan uang, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah orang itu akan lari Bapak Ibu. Lari mendekat kepada uang tersebut. Itu sebabnya lawan terberat Yesus bukannya iblis Bapak Ibu. Lawan terberat Yesus adalah uang. Karena orang kalau ketemu uang, dia akan lari mendekat. Tapi kalau orang ketemu setan Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Orang itu akan lari menjauh. Itu sebabnya Yesus membandingkan dirinya dengan uang. Hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi, Tuhan bekerja dengan caranya. Tuhan bekerja dengan prosesnya. Tuhan mau memperbesar dulu kapasitas hati kita Bapak Ibu. Kalau hati kita besar Bapak Ibu, maka apapun yang Tuhan percayakan kepada kita termasuk kekayaan, maka kita bisa menguasai diri kita. Kenapa? Karena hati kita sudah besar Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi kalau hati kita yang kecil, kemudian Tuhan berikan kekayaan yang besar? Maka kekayaan itu bisa menghancurkan kehidupan setiap kita. Kekayaan itu bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, daripada kita kepengen cepat kaya, lebih baik hari ini kita konsentrasi untuk memperbesar kapasitas kehidupan kita. Konsentrasi untuk memperbesar iman kita, memperbesar hati kita. Supaya apa? Nanti kalau hati kita sudah besar, kapasitas kita sudah besar, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, jangan mau menjadi cepat kaya, tapi jadilah senantiasa seperti Yesus. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.